Salam, selamat kembali ke Bitwise. Baru-baru ini, kami mendengar dari berita banyak bank yang mengalami krisis, jadi mereka bahkan mengajukan kebangkrutan. Saya yakin Anda cukup khawatir, tetapi tidak yakin bagaimana ini akan impak kepada dunia kripto. Hari ini, kita akan bincang lebih lanjut tentang ini. Sokonglah kami dengan cara berlangganan, bersuka, dan berkongsi. Terima kasih. Dalam beberapa minggu terakhir, krisis keruntuhan perbankan terbesar sejak krisis keuangan 2008 terkuak di depan mata kita. Dana, deposan, dan perusahaan berebut untuk mendapatkan kembali simpanan mereka, sementara bank berjuang dan akhirnya gagal membendung kerugian besar mereka. Bahkan sekarang, pasaran tetap berada di ujung tanduk. Nyatanya, banyak yang berpendapat bahwa krisis masih jauh dari selesai. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana hal itu terjadi? Peranan apa yang dimainkan kripto? Pada 8 Maret, Silvergate Bank, seorang bankir besar di industri ini, menutup operasinya dan mulai likuidasi menyusul kebangkrutan FTX. Tapi ini hanya puncak gunung es. Krisis perbankan terbesar sejak Washington Mutual pada tahun 2008 ditelusuri kembali ke bank bernama Silicon Valley Bank ini. Silicon Valley Bank, seperti namanya, memiliki klien khusus yang sebahagian besar terdiri dari perusahaan rintisan, pemodal, ventura, dan banyak perusahaan teknologi kecil. Pandemi di tahun 2020 merupakan pasaran yang panas untuk semua klien ini dan simpanan dari klien ini mulai melonjak. Kemasukan uang tunai yang tinggi secara tiba-tiba ini, SVB memutuskan untuk berinvestasi di perbendaharaan US dan sekuritas hipotek kerajaan, seperti yang dilabur oleh kebanyakan bank. Itu adalah saat-saat terbaik dan terburuk. Segera setelah gelombang pandemi berlalu, inflasi mulai mengarah ke ekonomi yang tumbuh cepat. Saat itulah, Fed memulai melawan inflasi dengan serangkaian kenaikan suku bunga. Mengingat kenaikan suku bunga, deposan mulai menarik dana dari bank untuk mencari tempat lebih untung di dana pasaran keuangan, yang sekarang menawarkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini impak pada bank-bank kecil seperti SVB karena mereka tidak mampu untuk mencocokkan dan menaikkan suku bunga simpanan mereka. Suku bunga bond pemerintah US dan bond sekuritas beragun hipotek dibeli dari saat suku bunga berada pada terendah. Sekarang menghasilkan mereka kurang dari tarif Fed saat ini dan ya, bank tidak dapat membayar lebih dari apa yang mereka dapat. Jelas tidak membantu bahwa perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi yang kekurangan uang mulai mendambakan likuiditas juga. Segera, arus masuk berubah menjadi arus keluar untuk SVB saat kliennya berkerumun untuk menarik diri. Ingat, saat suku bunga naik, harga bond turun. Roda untuk SVB akhirnya terlepas ketika mereka terpaksa menjual bond mereka untuk membayar deposan, dengan kerugian miliaran dolar. Bank mencoba untuk meningkatkan modal tambahan dengan menjual sahamnya, tapi ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta, memicu bank run hiruk-pikuk yang mengeringkan cadangan kasnya. Ini memaksa pemerintah untuk campur tangan dan menyediakan likuiditas hanya untuk membuat para deposan utuh. FDIC harus menutup signature bank ketika bank tersebut juga mengalami kerugian ketika deposan bergegas menarik diri setelah ketakutan oleh runtuhnya SVB. Tak lama kemudian, megabank lama Credit Suisse menghiasi berita utama juga untuk semua alasan yang salah. Terperosok dalam kontroversi, aksi jual saham Credit Suisse telah memulai semua pertempuran melawan regulasi yang berlanjut untuk Web3 dan kali ini, arena tersebut mungkin berubah menjadi bank yang mesra kripto. Seperti yang terlihat, perjalanan di depan masih bergelombang dan seperti biasa, kami mengingatkan pengguna kami untuk tetap sabar dan selalu DYOR. Jika Anda ingin mempelajari cara DYOR dengan betul, tonton video kami sebelumnya di sini. Masalah mendasar yang sama yang melanda SVB dan bank lain, yang berarti mereka juga akan rentan terhadap bank run, terutama karena hampir semua bank menjalankan sistem cadangan fraksional,
dan dengan fakta bahwa saat ini, uang bersifat digital dan pada dasarnya dapat bergerak dengan pantas. Ini tidak seperti di masa lalu di mana orang perlu datang secara fisikal ke bank mereka dan mengisi dokumen. Kajian baru-baru ini menunjukkan bahwa bank-bank US menanggung kerugian total 620 miliar dolar yang belum direalisasi karena penurunan nilai dalam portofolio bond kerajaan. Kajian lain menunjukkan bahwa bahkan jika hanya 10% dari deposan yang tidak diasuransikan menarik uang mereka dari bank, 66 bank akan bangkrut. Dan jika 30% dari deposan ini menarik diri, 106 bank akan bangkrut. Dengan logika ini, karena mereka hanya berjalan di atas benang yang merupakan kepercayaan konsumen dan jika itu pernah terputus. Warren sangat ingin melanjutkan serangannya terhadap industri kripto, sejauh membangun pasukan anti-kripto, yang mendapat tepuk tangan bahkan dari kaum konservatif. Ini bisa jadi baru permulaan, memberi sinyal lebih banyak akan gagal. Ini adalah prinsip dasar penyusunan white paper Bitcoin yang terkenal oleh Satoshi.